warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan video presentasi kelompok kami dalam menuntaskan tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Bu Desi Sandia, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Nah, pada kali ini kelompok kami, kelompok ketujuh, akan memilih produk ceker mercon sebagai usaha yang akan kita laksanakan nanti. Nah, seperti yang kita ketahui, ceker mercon itu ialah hidangan khas yang menggabungkan kelezatan antara ceker ayam dan sensasi pedas yang menggugah selera kita. Kami memiliki beberapa alasan memilih produk ini. Yang pertama, kuliner pedas memiliki permintaan tinggi di Indonesia, begitu juga pada kalangan remaja. Yang kedua, bahan baku yang mudah didapat dan juga terjangkau. Untuk ceker ayam dan bahan rempah lainnya kita dapat peroleh di warung terdekat maupun pada pasar-pasar dengan harga yang relatif murah. Yang ketiga, ada juga modal awal yang tidak terlalu besar. Nah, apabila kita perhitungkan bahan-bahan yang telah kita dapat, mungkin modal yang kita keluarkan pada awal-awal berusaha tidak akan terlalu besar. Selanjutnya ada visi, misi, serta lokasi. Nah, untuk visinya ialah menjadi pilihan utama bagi pecinta kuliner pedas dengan menyajikan ceker mercon yang lezat dan nikmat, serta memberikan pengalaman makan yang memuaskan di setiap gigitan. Ada juga misinya yang menyediakan ceker mercon berkualitas dengan rasa pedas yang khas, menggunakan bahan-bahan segar dan bumbu-bumbu pilihan. Nah, lokasi kami bertepatan pada kampus 1 Universitas Salih Al-Aitam. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota beserta dengan tugasnya. Putri Zohar Maknun, Siska Susilawati sebagai tim produksi yang tugasnya adalah memastikan bahan baku selalu tersedia dan menyiapkan, memasak, dan memastikan ceker mercon ini sesuai dengan rasa yang telah kita tetapkan. Lalu memastikan setiap produk memenuhi standar sebelum dijual kepada pelanggan. Anggota selanjutnya ada Dea Hanisa sebagai tim keuangan yang tugasnya adalah mencatat transaksi keluar masuk seperti biaya bahan baku dan menyusun anggaran operasional agar usaha dapat terkontrol dan juga membuat laporan pendapatan. Anggota selanjutnya ada Randy Herdiansyah dan Ipan Setiawan sebagai tim pemasaran yang tugasnya adalah merancang strategi promosi seperti diskon atau iklan di sosial media dan juga membuat kemasan yang menarik dan bertugas untuk menganalisis tren dan menentukan strategi pemasaran yang efektif. Selanjutnya adalah perkenalan produk. Ceker mercon adalah hidangan khas yang menggabungkan antara ceker ayam dengan sensasi pedas yang menggugah selera. Dibuat dengan bahan-bahan yang berkualitas, ceker ini dimasak menggunakan bumbu rempah pilihan yang meresap sempurna hingga ke dalam daging. Rasa pedasnya ini didapat antara perpaduan cabai segar dan bumbu-bumbu yang menjadi andalan. Produk kami ini tidak hanya menawarkan rasa pedas yang nikmat, tetapi tekstur ceker yang empuk karena proses pengolahan yang higienis dan tepat waktu. Ceker mercon ini cocok dinikmati oleh pecinta kuliner pedas sebagai cemilan, lauk, atau teman nongkrong bersama keluarga dan teman-teman. Kami juga menawarkan tingkat kepedasan mulai dari pedas sedang, super pedas sesuai dengan selera Anda. Dengan harga yang terjangkau, kemasan yang praktis, ceker mercon kami siap menemani hari-hari Anda. Untuk yang berikutnya di sini ada aspek-aspek studi kelayakan bisnis, di mana yang pertama di sini ada analisis pesaing, yaitu melihat produk sejenis yang sudah ada di pasar baik dari segi harga maupun kualitas. Ini penting untuk menentukan keuntungan produk yang akan ditawarkan. Yang kedua di sini ada target pasar, yaitu sebelum memulai usaha ceker mercon ini kami melakukan analisis mendalam terhadap target pasar, yaitu kami menemukan bahwa banyak anak muda terutama pelajar dan mahasiswa menyukai makanan pedas dengan harga terjangkau. Untuk yang ketiga di sini ada strategi promosi, di mana untuk menarik minat konsumen kami melakukan promosi melalui media sosial yang populer di kalangan anak muda seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Selain itu kami juga menawarkan promo paket hemat untuk menarik lebih banyak pelanggan. Untuk yang kedua di sini ada aspek manajemen sumber daya manusia, di mana dalam menjalankan bisnis ini kami membutuhkan tim yang solid. Oleh karena itu, kami telah merencanakan struktur organisasi yang terdiri dari manajer keuangan
1 orang, manajer produksi 2 orang, dan manajer pemasaran 2 orang. Baik, yang selanjutnya ada aspek legalitas. Usaha ceker mercon ini telah mendapatkan izin dari masyarakat setempat dan sudah memiliki SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan, serta hak paten logo dan brand. Sehingga berdasarkan aspek hukum dan legalitas, maka usaha ini layak dijalankan. Yang selanjutnya ada aspek teknik dan teknologi. Aspek teknik dibagi menjadi 3. Yang pertama ada aspek produksi. Aspek produksi ini memiliki 3 poin. Yang pertama ada menggunakan teknik memasak yang memastikan ceker empuk seperti merebus dengan api kecil dalam waktu tertentu. Yang kedua, meracik bumbu dengan takaran yang konsisten untuk menghasilkan rasa pedas yang selalu sama. Poin yang ketiga, proses penyimpanan ceker mentah dan matang dalam kondisi higienis menggunakan alat pendingin untuk menjaga kesegaran. Yang kedua, ada aspek pengemasan, menggunakan pengemasan yang tahan panas dan anti bocor, serta memudahkan saat memakan produk siap saji. Yang ketiga, ada standar kebersihan. Usaha ini menggunakan alat memasak yang higienis dan selalu dipastikan kebersihannya. Aspek teknologi, ceker mercon ini memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp untuk promo dan membangun branding. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang aspek finansial. Aspek finansial sendiri terdiri dari yang pertama ada bahan-bahan. Bahan-bahan yang kita pakai yaitu pertama pastinya ceker, yang kedua bawang putih, bawang merah, yang ketiga cabai rawit, yang keempat cabai keriting, kelima kemiri, keenam sereh, ketujuh daun jeruk, kedelapan garam, kesembilan gula pasir, dan terakhir kecap manis. Selanjutnya, aspek finansial itu juga terdiri dari peralatan. Peralatan yang kita pakai yaitu ada kemasan. Di sini kami kemasannya memakai paper bowl atau seperti di gambar. Yang kedua ada plastik packing, dan yang ketiga kami memberikan free sendok atau garpu. Lalu ada hasil. Kami memperkirakan membuat ceker mercon dengan 25 cup dengan modal awalnya 150.000 yang dibagi 3 untuk membeli cekernya sendiri seharga 50.000, untuk membeli perbumbuannya seharga 50.000, dan untuk membeli kemasannya sendiri seharga 50.000. Lalu perkiraan keuntungan kami menghitung perkiraan keuntungannya dengan cara kami menjual ceker mercon tersebut seharga 10.000 per cup, dan kami membuat 25 cup. Tinggal dikalikan 25 kali 10.000 kan menjadi 250.000. Nah, modal awal kami yaitu 150. Jadi 250 dikurangi 150 hasilnya 100.000. Jadi keuntungan kami diperoleh dari modal yaitu sebesar 66,67% atau Rp100.000. Kesimpulannya, usaha ceker mercon mempunyai potensi besar karena makanan pedas selalu punya penggemarnya sendiri, terutama di Indonesia. Bahannya mudah didapat, harganya terjangkau, dan rasanya yang khas membuat banyak orang tertarik untuk mencoba. Ada beberapa tantangan seperti persaingan yang ketat dan menjaga rasa tetap konsisten. Tapi dengan strategi yang tepat seperti promosi lewat media sosial dan membuat kemasan yang menarik, usaha ini bisa terus untuk berkembang. Dengan perencanaan yang baik dan berkualitas atau kreativitas dalam mengembangkan produk, usaha ceker mercon dapat menjadi bisnis jangka panjang yang berdaya saing tinggi. Mungkin cukup sekian pemaparan dari hayalan usaha atau gambaran usaha yang kami pilih. Semoga teman-teman maupun rekan-rekan yang ingin memulai usaha dapat menjadikan usaha ceker mercon yang telah kita paparkan sebagai referensi usaha kalian nanti. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.